Joselu Mato tiba-tiba langsung menjadi pahlawan kemenangan dengan meloloskan Real Madrid ke final. Padahal sang pemain sempat dihujat berkali-kali akibat kurang tajam di depan gawang. Hasilnya, Joselu dianggap tidak pantas menjadi pengganti sepadan untuk Karim Benzema. Namun, Carlo Ancelotti tetap mempercayai sang striker meski sering dianggap beban di lini serang. Joselu langsung membayar tuntas kepercayaan Don Carleto dengan mencetak 2 gol krusial. Bagaimanakah pembuktian Joselu Mato menjadi pahlawan Real Madrid ke partai final? Sempat dihujat mandul. Kepergian Karim Benzema ke Saudi Pro League cukup berdampak besar bagi Real Madrid. Hal itu membuat Los Blancos kesulitan mencari pengganti yang cocok. Namun, Carlo Ancelotti enggan mencari pengganti yang sepadan dengan Benzema. Alih-alih membeli pemain, Los Blancos hanya merekrut Joselu dari Espanyol dengan status pinjaman. Saya rasa tidak ada pemain yang mengenakan nomor punggung 9 di musim ini, karena saya sudah puas dengan tim saya dan saya antusias melihat tim saya, kata Ancelotti. Kehadiran Joselu bukan dianggap sebagai solusi yang tepat untuk Real Madrid. Menurut Recep Oloskip, bomber asal Spanyol ini dinilai tidak akan memberikan dampak besar. Dampak kehadiran Joselu dianggap masih akan kalah jauh ketimbang striker beken lainnya. Los Blancos mengacuhkan sejumlah striker kelas atas, mulai dari Harry Kane, Romelu Lukaku, hingga Victor Osimhen. Oloskip menganalisa jika lini penyerangan Real Madrid diprediksi bakal tampil tumpul apabila cuma mengandalkan Joselu. Namun Joselu enggan mendengarkan kritikan dan remehan yang ditunjukkan kepadanya. Aku di sini bukan untuk menggantikan pemain manapun. Aku di sini untuk melakukan tugasku, memberikan kontribusi untuk Real Madrid, kata Joselu. Hebatnya, Joselu berhasil membuktikan dirinya pantas berseragam Real Madrid. Pemain 34 tahun ini sukses menorehkan 5 gol dan 2 assist dari 9 laga perdana La Liga. Bahkan, Joselu sempat menjadi penyerang paling tajam yang dimiliki El Real. Saat itu, Vinicius Junior dan Rodrigo sedang mengalami penurunan performa. Alasannya, kedua pemain ini masih beradaptasi dengan formasi 2 penyerang yang dijalankan Carlo Ancelotti. Kemoncaran Joselu mendapatkan pujian dari banyak pihak. Salah satunya ada Don Carlo yang mengakui kalau Joselu sangat berdampak besar. Joselu memberikan jaminan dalam serangan. Dia sangat berbahaya di area lawan. Ini adalah posisi penting karena kami tidak memilikinya dalam beberapa tahun terakhir, kata Ancelotti. Sayangnya performa gemilang Joselu tidak berlangsung dalam waktu lama. Mantan pemain Stoke City ini sempat puasa gol dalam 12 pertandingan berturut-turut. Akhirnya Joselu jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain di skuad utama. Ex-pemain Espanyol ini hanya sering dimainkan di pertengahan babak kedua. Redupnya Joselu juga disebabkan karena kembali gacornya para penyerang El Real. Vinicius, Rodrigo, dan Jude Bellingham sukses menjadi tulang punggung lini penyerangan. Selain itu, Carlo Ancelotti juga harus mengganti sistem permainan jika Joselu dimainkan. Kami harus mengganti sistem permainan jika Joselu bermain, ujar Ancelotti. Meski begitu, sang pemain tidak terlalu terganggu dengan performa saat itu. Joselu bahkan optimis dia bisa kembali moncar dan berkontribusi atas prestasi Real Madrid saat ini. Saat ini aku harus menunjukkan hasil kerja kerasku kepada pelatih. Hanya dengan cara itu aku bisa membantu tim untuk meraih prestasi, ucap Joselu. Tetap dimainkan karena kekurangan striker. Meski sempat dipinggirkan, Joselu masih diberi kesempatan oleh Carlo Ancelotti. Lini serang Real Madrid masih membutuhkan jasa sang pemain untuk memecah kebuntuan. Pasalnya, Los Blancos hanya punya Joselu sebagai striker murni. Bomber kelahiran Stuttgart ini diberikan tugas berat untuk menambal posisi striker nomor 9. Banyak pihak meremehkan sang striker karena dinilai kurang cocok menjadi bomber utama El Real. Pasalnya, Joselu tidak punya kecepatan untuk mengimbangi taktik serangan balik kilat. Namun, Don Carleto punya cara terbaik untuk memaksimalkan kekuatan Joselu. Ex-striker Stoke City ini ditugaskan Ancelotti untuk mengganggu pertahanan lawan. Kehadiran Joselu di kotak penalti berhasil memancing perhatian bek tengah musuh. Buktinya, striker asal Spanyol ini sudah mencetak 14 gol di kotak penalti lawan. Dengan postur yang jangkung, sang pemain bisa diandalkan untuk duel bola atas. Joselu juga membawa dampak positif untuk Vinicius Junior dan Rodrigo Goes.
Kedua winger lincah ini bisa bermain lebih bebas jika Joselu menempati posisi ujung tombak. Joselu berhasil menjawab kesempatan yang diberikan oleh manajemen Real Madrid. Pasalnya, Los Blancos sempat menunda rencana besar memboyong striker anyar. Padahal, Carlo Ancelotti sempat meminta Florentino Perez mengangkut Harry Kane. Namun, manajemen tetap ngotot memilih Kylian Mbappe sebagai striker utama. Alhasil, Florentino Perez menjadikan Joselu sebagai alternatif sementara sambil menunggu Mbappe. Pahlawan tanpa diduga-duga. Tak disangka-sangka, Joselu menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid. Mantan pemain Deportivo Alaves ini menorehkan 2 gol di pertandingan menghadapi Bayern Munchen. Padahal Carlo Ancelotti memasukkan Joselu di menit akhir pertandingan, tepatnya menit 81. 7 menit setelah berada di lapangan, Joselu mampu menyamakan kedudukan untuk El Real. Bola tendangan Vinicius Junior gagal dihalau dengan sempurna oleh Manuel Neuer. Bola muntahan kiper Jerman ini berhasil disambar Joselu menjadi gol. Gol Joselu di menit ke-88 itu benar-benar menjadi pukulan telak untuk Bayern Munchen. Seketika tempo permainan langsung dikuasai secara sepenuhnya oleh El Real. Mantan pemain Newcastle United ini bahkan menjadi kunci kemenangan Real Madrid. Joselu kembali mencetak gol kedua di masa injury time. Awalnya gol Joselu sempat dianulir karena dianggap sudah dalam posisi offside. Namun pada akhirnya setelah melalui review VAR, sang pengadil lapangan mengesahkan gol tersebut. Dengan kemenangan melawan Bayern Munchen, Carlo Ancelotti selangkah lagi menepati janjinya. Don Carleto selangkah lagi membawa Los Blancos meraih trofi Liga Champions ke-15. Pasalnya, Ancelotti sudah menyimpan ambisi besar ini sejak gagal total di musim lalu. Don Carleto terus berhasrat membawa Real Madrid kembali merajai kompetisi terbaik di benua biru ini. Rencana besar ini sempat tertunda usai Los Blancos dipermalukan Manchester City di musim lalu. El Real kalah dengan menyakitkan usai dihajar dengan agregat skor 5-1. Don Carleto kecewa berat Real Madrid gagal meraih trofi si kuping besar musim lalu. Namun, Ancelotti masih bertekad kembali membawa Los Blancos merajai Liga Champions. Kekalahan ini sangat menyakitkan, tapi ini bisa terjadi. Manchester City adalah tim yang luar biasa. Namun, kekalahan ini bakal menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih kuat di musim depan. Bukan hanya Ancelotti, Joselu Mato juga berhasil mewujudkan mimpi besarnya. Dirinya merasa sangat bangga bisa membawa Los Blancos kembali tampil di final Liga Champions. Mimpi Joselu sebagai fans Real Madrid juga semakin sempurna. Pasalnya, sang pemain pernah mendukung langsung Los Blancos di final Liga Champions 2021-2022 melawan Liverpool. Joselu datang bersama ayahnya ke Paris untuk melihat Real Madrid meraih trofi si kuping besar ke-14. Carlo Ancelotti langsung memuji kontribusi hebat sang pemain untuk Los Blancos. Joselu tampil sangat fantastis. Dia adalah striker yang luar biasa. Kami bermain sangat baik dan masih punya banyak stamina di akhir pertandingan, tegas Ancelotti. Dengan mencetak gol penting di partai semifinal, apakah Joselu Mato bisa mempersembahkan trofi si kuping besar ke-15 untuk Real Madrid?